Om Swastiastu, terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dalam mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas pada masa pandemi. Jadi, kelompok kami akan menyampaikan 5 subbab materi. Yang pertama, pengertian pelayanan kebidanan di Puskesmas. Yang kedua, mutu dan sistem pelayanan kebidanan pada masa pandemi di Puskesmas. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi bidan dalam masa pandemi. Yang keempat, ruang lingkup pelayanan di Puskesmas. Yang kelima, contoh pelayanan kebidanan di Puskesmas pada masa pandemi. Baik, sebelum kami lanjutkan, ada pun nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Kadek Linda Septiana Dewi. Yang kedua, Losa Fitri. Yang ketiga, Kadek Laksmi Gayatri Suci Rahayu. Yang keempat, saya sendiri, Nimade Sri Ayu Pitaloka. Yang kelima, Nikomang Desna Tricia Pramidita. Dan yang keenam, Putu Eka Aprilia Purwandri. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pelayanan kebidanan di Puskesmas. Jadi, sebelumnya bidan adalah dalam Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019, bidan merupakan seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Dan pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Kemudian pengertian puskesmas menurut Azwar pada tahun 2010, yaitu suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014, dalam Permenkes nomor 75 tahun 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Jadi, pelayanan kebidanan di Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan yang bertempat di suatu wilayah yang dinamakan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang mutu dan sistem pelayanan kebidanan pada masa pandemi di Puskesmas. Adapun 7 dimensi mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama itu efisiensi, yang kedua efektif, yang ketiga tepat waktu, yang keempat integrasi, yang kelima itu aman, yang keenam itu adil, dan yang ketujuh berorientasi pasien. Indikator tersebut harus menggambarkan 7 dimensi mutu. Yang pertama itu ada high cost, yang kedua ada high volume, yang ketiga itu ada problem prone, yang keempat itu ada sederhana, yang kelima itu ada terukur, yang keenam ada high problem risk, yang ketujuh itu ada terjangkau, yang kedelapan ada accountable, yang kesembilan ada bertahap, dan yang ke-10 ada terbuka. Pada indikator nasional mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas ada
Yang pertama itu, angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat. Yang kedua, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANT sesuai standar. Yang ketiga, kepatuhan identifikasi penggunaan pelayanan, kepatuhan kebersihan tangan. Yang keempat itu ada kepuasan penggunaan pelayanan. Yang kelima itu ada kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pada pandemi COVID-19 ini menyebabkan dampak multisektor termasuk pelayanan kesehatan, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan menghadapi tantangan besar agar tetap memberikan pelayanan yang bermutu dan menjamin kesehatan. Oleh karena itu, Kemenkes dan Dinas Kesehatan berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu sistem pelayanan kebidanan di puskesmas. Alur pelayanan kebidanan berfokus pada pasien melalui alur yang dapat diakses secara langsung ataupun melalui rujukan. Alur pelayanan kebidanan tersebut harus tertuang dalam standar prosedur operasional atau yang disingkat dengan SPO. Sesuai dengan tatanan pelayanan kebidanan baik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat. Rujukan kebidanan dapat dilakukan baik melalui rujukan vertikal maupun horizontal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme sistem rujukan. Rujukan vertikal dilakukan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih lengkap. Kemudian, rujukan horizontal dapat dilakukan dalam rangka kebutuhan pasien akan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Rujukan tersebut harus disertai dengan surat keterangan rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu materi selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi bidan di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu tantangannya adalah terbatasnya pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 beserta pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di masa pandemi. Yang kedua yaitu banyaknya informasi, tapi informasi yang membuat tidak selalu gampang untuk dipahami. Bahkan dengan berbagai informasi yang datang membuat masyarakat bingung. Yang ketiga yaitu ketakutan ibu untuk mendatangi klinik atau fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19. Hal ini juga membuat sebagian bidan mengalami penurunan jumlah pasien seperti KB dan imunisasi. Yang keempat yaitu kemudian belum semua bidan juga tersosialisasi termasuk dengan COVID-19, termasuk panduan-panduan terbaru dalam masa COVID-19. Dan yang terakhir yaitu tantangan lain yaitu terkait kesehatan alat pelindung diri dalam fasilitas kesehatan baik primer, tempat praktik mandiri bidan maupun rujukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Linda Septiana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kebidanan di puskesmas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pelayanan kebidanan di puskesmas dan jaringannya. Yang kedua, pelayanan kebidanan di Polindes atau Poskesdes. Pelayanan kebidanan di Polindes atau Poskesdes, contohnya seperti asuhan kebidanan esensial dan komprehensif. Yang kedua, upaya promotif dan preventif. Yang ketiga, deteksi dini faktor resiko dan komplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelayanan kebidanan di puskesmas non-ponet dan puskesmas pembantu. Pelayanan kebidanan di puskesmas non-ponet dan puskesmas pembantu, contohnya asuhan kebidanan esensial dan komprehensif. Yang kedua, upaya promotif dan preventif. Yang ketiga, deteksi dini faktor resiko dan komplikasi. Yang keempat, PPGNODEN atau pertolongan pertama pada kegawat daruratan obstetri neonatal.
Yang kelima, pembinaan posyandu. Yang keenam, pengelolaan pelayanan KIA. Yang ketujuh, melakukan tugas pokoknya yaitu berupa meningkatkan peran aktif masyarakat melalui penggerakan peran serta masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelayanan kebidanan di puskesmas dengan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau PONED. Contohnya asuhan kebidanan esensial dan komprehensif. Yang kedua, upaya promotif dan preventif. Yang ketiga, deteksi dini faktor resiko dan komplikasi. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, pelayanan kebidanan kolaborasi dengan tim kesehatan lain. Yang keenam, pembinaan posyandu dan berbagai UKBM yang ada di wilayah kerja puskesmas. Yang ketujuh, pengelolaan pelayanan KIA termasuk PWS KIA di wilayah kerja puskesmas dan jaringan. Yang kedelapan, melaksanakan tugas pelimpahan dalam menjalankan program pemerintah. Yang kesembilan, selain melakukan tugas pokoknya juga berupa meningkatkan peran aktif masyarakat melalui penegakan pergerakan peran serta masyarakat. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang ruang lingkup kebidanan di puskesmas. Selanjutnya, penerapan pelayanan kebidanan di puskesmas di masa pandemi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penerapan pelayanan kebidanan di puskesmas di masa pandemi. Nah, untuk melakukan suatu penerapan pelayanan kebidanan di masa pandemi, tenaga kesehatan itu perlu memenuhi protokol kesehatan. Selain tenaga kesehatan, pasien pun ataupun klien yang berkunjung ke puskesmas itu harus memenuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan untuk tenaga medis ia akan memakai APD lengkap. Adapun contoh penerapan pelayanan kebidanan di puskesmas di masa pandemi yang kelompok kami ambil yaitu Puskesmas Kelurahan Merunda. Next. Adapun penerapan pelayanan kebidanan di puskesmas di masa pandemi saat ini, yaitu di Puskesmas Kelurahan Marunda. Pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19 tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Bidan Kesehatan Ibu dan Anak, serta keluarga berencana Puskesmas Kelurahan Marunda, yaitu Hayati Istiqomah mengaku tentang saat menjalankan tugasnya di masa pandemi saat ini. Puskesmas Kelurahan Marunda menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan ahli kesehatan dengan menyesuaikan kondisi di masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan selalu memakai APD dan pasien wajib memakai masker. Jadi, hal ini dapat melindungi diri dari penularan virus corona atau COVID-19. Selain itu, Bidan Hayati juga menerangkan pasien hamil, bersalin, dan nifas, serta bayi adalah populasi rentan tertular virus karena daya tahan tubuh yang rendah. Untuk melindungi ibu dan bayi dari penularan virus corona, maka dilakukan pembatasan akses pelayanan pada ibu hamil trimester pertama dan kedua tanpa keluhan, penundaan pelayanan imunisasi, penghentian sementara posyandu, kelas ibu, dan kegiatan lainnya. Pelayanan kontrol nifas dan bayi baru lahir tetap dilakukan sesuai dengan jadwal, begitu juga dengan pelayanan KB tetap dilakukan atau dilayani, namun lebih diarahkan menggunakan KB jangka panjang untuk mencegah adanya baby room. Pasien KIA atau keluarga berencana dilayani dengan perjanjian pelayanan melalui grup WhatsApp atau WA untuk mengatur waktu pelayanan dan menghindari terjadinya penumpukan pasien. Lalu dilakukan pengaturan ruang tunggu antara pasien sehat, pasien sakit, pasien wajib masker, dan cuci tangan pakai sabun serta jaga jarak fisik. Selain itu juga dilakukannya pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi ruang interaksi dalam kegiatan promosi kesehatan, yaitu melalui kelas online dengan Zoom meeting, konsultasi online dengan WA, dan kelas ibu dengan video call. Selanjutnya, ada video edukasi. Video edukasi tersebut diupload ke media sosial seperti YouTube ataupun Facebook. Hal itu juga
dapat meningkatkan pengetahuan dari si ibu dalam masa pandemi saat ini. Selain itu juga, tenaga medis memberikan berupa giveaway untuk pasien yang telah mengupload foto dan pengalaman menarik mengenai pemantauan kesehatan ibu dan anak selama di rumah saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.